Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ummi Huraini, guru bahasa Arab SMA An-Nijam Medan. Semangat mempelajari bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita. Oke, SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, dan islami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni antum bisihhah wa bi'afiyah kama ana, alhamdulillah ana bi khairin. Wal an al-madah 'anil maf'ul. Saat ini materi kita tentang maf'ul, tapi sebelumnya hayya bina naqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu materi kita tentang fa'il, pelaku ya. Jadi kita flashback, Umi tekankan supaya terekam dalam memori dan muncul kembali saat ini kalau fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Subjek atau pelaku. Di mana ada pekerjaan, biasanya di situ ada subjek ya. Jadi mesti diingat, di mana ada pekerjaan di situ ada subjek, dan subjek itu i'rabnya atau jabatannya adalah marfu ya. I'rab berkaitan dengan baris ya, atau perubahan huruf ya. Jadi i'rabnya adalah marfu kalau fa'il. Nah, sekarang ini materi kita yaitu maf'ul. Nah, jadi fa'il, maf'ul. Sebelumnya fi'il, kata kerja. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, kata kerja, maf'ul, orang yang mengerjakan atau subjek atau pelaku. Kemudian maf'ul adalah objek ya, atau yang dikenai pekerjaan. Oke. Al-qawaid, maf'ulun bih, objek ya. Lahizil jumalat taliyah ya, perhatikan kalimat berikut. Kalimat-kalimat berikut. Ada 5 kalimat ya. Ra'aitul masjidah. Nah, di sini mana yang menjadi fa'il, mana yang menjadi fi'il, dan mana yang menjadi objek. Kali ini kita fokus ke objek ya. Nah, nggak apa-apa juga Umi sebutkan juga mana fi'il, mana fa'il. Jadi satu kesatuan, dan hari ini fokus kita adalah maf'ul ya. Ra'aitu. Nah, di dalam ini ada kata kerja dan ada fa'il. Pada pelajaran minggu yang lalu, fa'il itu ada beberapa jenis. Ada ism zohir dan ada ism domir. Nah, kita lihat di sini ism domir ya. Fa'ilnya ada dalam ism domir dan dia domir mustatir. Di dalam fi'il ada fa'il. Di dalam fi'il ada fa'il. Ra'aitu ini fi'il madi. Di dalam fi'il madi ini ada domir ana. Jadi ini ya, ini kita hubungkan aja, insya Allah makin paham ya. Kemudian al-masjidah. Nah, al-masjidah di sini menjadi maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih adalah orang yang sesuatu yang dikenai pekerjaan, enggak orang aja ya. Sesuatu yang dikenai pekerjaan atau menjadi objek ya, objek. Jadi saya melihat sebuah masjid. Nah, masjid menjadi objek ya. Nanti ada kata kuncinya di sana bahwa objek itu selalunya menjadi mansub. Nah, ini mansub. Salah satu tanda mansub adalah baris atas karena dia ism mufrad atau tunggal. Ini kan satu masjid ya. Jadi tanda mansubnya adalah baris atas gitu ya. Nanti di situ kita ada titik tekannya atau kata kuncinya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, insya Allah paham ya nak. Di sini ro'a itu ada fi'il fa'il. Dan kalau kita hubungkan dengan pelajaran yang lalu, fa'il di sini jenisnya adalah fa'il ism domir yang terdapat di dalam kata kerja atau fi'il dan dia domir mustatir ya. Kalau domirnya zahir, dia itu biasanya yang ism
atau domir yang 14 itu huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Itu isim domir yang zahir, nampak dia. Tapi di sini mustatir. Di dalam ini ada domir ana, hidden, tersembunyi dia ananya ya. Ya. Kemudian allamal ustazut tullab. Ustadz mengajar, nah ini subjeknya ya, ustadz. Nah ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran yang lalu, ini adalah jenis isem zahir ya, fa'il, isem fa'il yang zahir ya, isem johir. Ustadz ya, dia nampak, ustadz mengajar murid-murid. Nah at-tullaba, nah ini adalah isem jamak taksir. Jadi ya dia mansub ya, tadi kata kuncinya di sana bahwa setiap mansub adalah setiap maf'ulun bih adalah mansub ya, setiap maf'ulun bih adalah mansub ya. Jadi mansub, tanda mansubnya di sini apa? Baris atas. Karena apa? Karena dia isem jamak taksir. Jadi sama isem mufrad sama isem jamak taksir, tanda mansubnya adalah baris atas ya. Kemudian yang ketiga, al-hukumatu tuwaffiru tashilatil muwatin, ya kan? Pemerintah menyediakan fasilitas warga ya. Pemerintah menyediakan fasilitas warga ya. Nah, yang menjadi objek tentunya adalah al-hukumah ya. Al-hukumah adalah perintah yang menjadi subjek, maksud Umi ya. Hukumah menjadi subjek atau pelaku ya. Tuwafiru menyediakan, kata kerjanya. At-tashilat ini adalah menjadi objek. Nah, kok baris atas nih objek? Nah, itulah dia berubah-ubah ya. Itulah namanya i'rab. I'rab itu perubahan pada baris, kadang pada huruf ya, perubahan huruf. Nah, ini perubahan pada baris ya. Tashilat ya. Dia kenapa mi baris bawah? Karena dia jamak muannas salim. Dia menjadi objek tanda atau mansub. Tanda mansubnya adalah baris bawah. Karena apa? Karena dia adalah jamak muannas salim. Lil mawatin, bagi warganya ya. Bagi warga, lil mawatin. Ulangi tadi. Pemerintah menyediakan fasilitas bagi warga ya. Bagi warga. Jadi at-tashilat di sini menjadi objek. Ini menjadi objek, ini menjadi objek, ini menjadi objek. Ini baris aja ya biar paham. Ini fokus kita hari ini adalah maf'ulun bih atau objek ya. Ya, kalian kan sudah belajar tuh kalimat SPO, subjek, predikat, objek. Nah, inilah dia ya. Subjek, predikat, objek. Nah, ini objek. Al-masjidah, kenapa dia baris atas? Karena dia isem mufrad. Kemudian at-tullaba, kenapa dia baris atas? Karena dia jamak taksir. Kemudian at-tashilat, kenapa dia baris bawah? Karena dia jamak muannas salim. Itu ya nak. Nah. Kemudian amarul mudarrisut talibaini bi qiraatil Qur'an. Guru memerintahkan talibaini bi qiraatil Qur'an, memerintahkan dua orang murid untuk membaca Al-Qur'an ya. Loh, ini mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi kata kerja, mana yang menjadi objek? Nah, amaro itu menjadi kata kerja atau fi'il, al-mudarrisu menjadi subjek ya, atau pelaku atau fa'il ya. Kemudian at-talibaini menjadi objek. Nah, ini kok seperti ini nih barisnya. Nah, ini bukan perubahan baris ya, tapi dia adalah perubahan huruf. Aslinya dia tolibani ya. Kalau dia marfu dia tolibani ya. Jadi jelas i'rab dalam bahasa Arab itu ada 4 ya, marfu, mansub, majrur, majzum. Jadi maf'ulun bih adalah ism mansub ya. Tapi tanda mansubnya di sini adalah ya dan nun, perubahan huruf dari alif tolibani, itu kan aslinya tolibani, karena dia jadi objek dia berubah hurufnya. Inilah bahasa Arab ya, kaya gitu ya. Jadi tolibaini menjadi objek, tanda objeknya adalah ya dan nun. Karena apa? Karena dia dua benda, ism musanna
atau ism tasniyah ya, menunjukkan dua benda. Kalau marfu'nya dia tolibani, dua murid, artinya sama. Tolibaini menjadi dua murid juga, tapi dia posisi atau jabatan katanya adalah objek sebagai maf'ulun bih ya. Nah, itu dia. Tolibaini berubah dia, perubahan huruf namanya. Kalau ini tadi perubahan baris, masjidu menjadi masjida, tulabu menjadi tulabah ya. Tashilat, ini baris bawah karena dia jamak muannas salim. Tolibaini aslinya tolibani karena dia menjadi objek atau maf'ulun bih, jadi dia menjadi berubah hurufnya iya dan nun. Ya, iyanya ini ya yang berubah. Aslinya alif, tolibani menjadi tolibaini bi qiraatil Quran. Contoh yang kelima, rokibarian atau irotah lizihabi ila Kalimantan ya. Rian mengendarai kereta api, kapal terbang. Rian mengendarai kapal terbang. Rian menaiki kapal terbang, di sini tepatnya menaiki ya. Rian menaiki kapal terbang untuk berangkat ke Kalimantan ya. Nggak mungkin kereta api ya. Dari mana ke mana gitu. Kalau udah bilang Kalimantan berarti dari pulau ke pulau. Mungkin dari Sumatera ke Kalimantan, jelas naik pesawat kapal terbang ya. Oke. Jadi sini mana yang menjadi objeknya? Yang menjadi objeknya adalah irota ya, irota. Nah, irota di sini ini ism mufrad ya. Ism mufrad muannas ya. Kan ada ta muannas dia. Rokibarian irota ya. Rian menaiki pesawat ya, pesawat. Irotu aslinya ketika dia marfu kemudian menjadi mansub di sini dia fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi di sini menjadi maf'ul, dan dia mansub, tanda mansubnya adalah baris atas. Kita barisi ya, yang menjadi objek kita barisi. Lah, ini belum dibarisi. Tolibaini ya. Jadi dari 5 kata ini yang menjadi objek adalah al-masjida, at-tullaba, at-tashilat, at-tolibaini, at-ta'irata, dan masing-masing tandanya sudah jelas. Kalau ini mansub, tunggu dulu. Sebelum kita tandai baris atau ciri-ciri barisnya, kita katakan bahwa maf'ulun bih selalunya mansub ya, atau bisa dikatakan maf'ulun bih adalah barisnya adalah mansub ya. Tanda mansubnya di sini baris atas karena dia ism mufrad atau tunggal. Tanda mansubnya di sini baris atas karena apa? Karena dia jamak taksir. Tanda mansubnya di sini baris bawah karena dia adalah jamak muannas salim. Nah, tanda mansubnya di sini adalah iya karena dia adalah ism musanna atau ism tasniyah yang menunjukkan dua benda. Aslinya tolibani. Kemudian di sini tanda mansubnya irotah atau objek yang dikenai pekerjaan adalah baris atas tanda mansubnya karena dia adalah ism mufrad atau tunggal, tapi dia jenisnya adalah muannas ya. Kalau ini tadi muzakkar ya, ism mufradnya muzakkar, di sini muannas ya. Mudah menandai antara muzakkar dan muannas ya. Kalau nama laki-laki itu jelas muzakkar, kalau nama perempuan muannas. Kalau kata benda yang tidak pakai ta, ini kan tidak pakai ta, itu mufrad. Di sini kata benda yang pakai ta itu adalah muannas. Oke, penjelasan lanjutan ya. Asyarhu, penjelasan lanjutan ini. Kata kunci yang harus diketahui, insya Allah terekam dalam memori ya. Al-maf'ulun bih adalah objek, itu udah pasti tadi ya, yang dikenai suatu pekerjaan ya, itu dia. Kemudian al-maf'ulun bih dalam i'rab selalu mansub sebagaimana penjelasan Umi tadi ya, sesuai dengan tanda-tandanya. Nih ciri-ciri
Mansub tergantung ya jabatan katanya. Jadi ini dia yang udah menjelaskan tadi, tapi ini sebagai kata kunci aja ya. Kalau dia jabatan katanya ini ya, ciri-ciri mansub tergantung jabatan katanya. Fathah, ini ciri-cirinya fathah. Ism mufrad. Fathah itu ada dalam ism mufrad. Tanda mansubnya ada dalam ism mufrad, yaitu fathah ini baris atas ya kan. Misalnya tadi ra'aitul masjidah, saya melihat sebuah masjid. Masjid itu kan ism mufrad. Nah, nggak boleh masjidu, nggak boleh masjidi. Kalau masjidu dia itu dia marfu, kemudian mansub, dia tanda mansubnya adalah fathah. Tadi ra'aitul masjidah seperti yang dijelaskan tadi ya, baris atar. Kalau dia ism mufrad, dia tanda mansubnya adalah fathah. Kemudian apalagi yang tanda mansubnya adalah fathah, yaitu jamak taksir ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, dia fathah itu. Kemudian apalagi huruf iya ini pada ism musanna atau ism tasniyah yang menunjukkan dua benda. Tolibani itu marfu'nya, kalau tolibaini itu berubah jadi ya kan, itu mansubnya. Kemudian jamak muzakkar salim ya, muslimuna menjadi muslimina, itu dia ya. Ya, tanda mansubnya adalah ya. Kemudian kasroh, ini baris bawah, tanda mansubnya adalah kasroh atau baris bawah, ini ada pada jamak muannas salim. Tashilat ya, tashilat seperti yang dijelaskan tadi ini ya, baris bawah. Kemudian kita balik lagi ke atas ya. Tanda mansubnya adalah fathah, ini ada pada ism mufrad al-masjidah ya, al-masjidah. Kemudian karena ra'aitul masjidah, dia tanda mansubnya adalah baris atas atau fathah karena dia ism mufrad. Kemudian kalau dia misalnya jamak ini al-masajidah ya. Kalau kemudian fathah pada jamak taksir at-ta'irah ya. Kemudian salah ini, bukan apa? Oh iya, jamak taksir ya. Tunggu, hapus dulu. Al-masajid ya, al-masajidah. Nah, kalau fathah, tanda fathah pada jamak taksir adalah al-masajidah ya. Loh, karena basah ya, jadi nggak bisa al-masajidah ya, al-masajidah. Nah, ini masjidu jadi masjidah karena dia ism mufrad. Masajid ini kan jamak taksir, masajidu menjadi masajidah ya, masajidah. Dah. Kemudian huruf ya itu ism musanna ya, tolibani aslinya kalau dia marfu, kemudian menjadi tolibaini kalau dia menjadi mansub ya, mansub, tanda mansubnya adalah ya. Kemudian jamak muzakkar salim al-muslimuna menjadi al-muslimina, tapi enggak tadi pada contoh di atas yang tadi itu enggak ada ya. Kemudian kasrah pada jamak muannas salim yaitu tashilati. Tashilatu menjadi tashilati. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Itu dia kata kuncinya ya, insyaallah dipahami. Oke. Ardan, lanjut sini Ardan. Lanjut sini, latihan cuma. Oke, kita latihan ya. At-tadrib, latihan ya. Ain al-maf'ul bih wa alamatihi fil jumal al-atiyah. Tentukan mana maf'ul bih atau objek pada kalimat di bawah ini. Ya, jadi kita sama-sama ya nentukan mana maf'ul bih di sini atau objek dalam kalimat di bawah ini. Yas'alu Hashim Suratiya an Syari' Sudirman ya. Hashim ini tentu menjadi subjek. Hashim menanyakan Surti, ini nama orang ya. Jadi Surtiya. Nah, objek tadi kalau dia ism mufrad, tanda mansubnya adalah baris atas. Ini ism mufrad. Surti ya, nama orang. An Syari' Sudirman. Jadi mana di sini yang menjadi objeknya? Nah, sudah kita dapati yang menjadi objeknya adalah
Surti ya, surti. Dan dia ism mufrad. Dan sudah kita ketahui kata kuncinya, setiap objek atau maf'ulun bih adalah mansub. Nah, tanda mansubnya di sini apa? Alif, karena dia ism mufrad. Kemudian yang kedua, dua aja ya latihan kita. Ya ta'allamul muslimuna al-qira'atal kitab. Ya. Umat Islam mempelajari Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Qira'atul kitab, kitab Al-Qur'an ya. Jadi ya, mana sini yang menjadi objeknya? Ya tentu yang menjadi objeknya adalah ini. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal objek ya. Maf'ulun bih dalam bahasa Arabnya, objek dalam bahasa Indonesianya. Qira'atul kitab, membaca Quran ya. Jadi al-muslimun menjadi fa'il. Jadi udah jelas ya di sini. Nih, ya, atau kita tulis di sini. Kenapa ini apanya nggak jelas? Entar dulu ini. Kita tuliskan aja di sini. Asyurti. Nah, ini dia objeknya. Kan kita disuruh mencari, kita tuliskan di sini ya, asyurti. Kemudian al-qira'atul kitabah. Al-qira'atul kitabah. Nah, udah dapat kita ya. Mana yang menjadi objek. Itu aja latihan kita, mudah-mudahan dipahami, kemudian kita bisa terapkan dalam percakapan, insya Allah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran bahasa Arab dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. SMA Anija Medan, unggul, cerdas, dan islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.